Halo Justicens, Selamat datang pada podcast kali ini. Perkenalkan, saya selaku host yang akan memimpin pada podcast kali ini, yaitu Aril Ken dan rekan saya. Halo, saya Ginaya. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai ICG, yang dimana itu institusi yang sangat penting peranannya dalam menjaga perdamaian dunia. Nah, ICG itu apa sih, Ginaya? Nah, jadi ICG itu International Court of Justice, di mana betul sekali tadi sudah dijelaskan bahwa merupakan untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, langsung saja adapun narasumber kita pada episode podcast kali ini yaitu Mem Mutia Wenda Junior, SHLLM, selaku dosen Fakultas Hukum Departemen Hukum Internasional Universitas Hasanuddin. Mungkin bisa perkenalan dulu sedikit, Mem. Oke, saya Mutia Winda Junior, salah satu staf pengajar di Departemen Hukum Internasional. Saya sudah menjadi dosen semenjak tahun 2019 sampai sekarang. Jadi mungkin sudah cukup lama ya. Iya, Sudah cukup lama. lama ya. Jadi kurang lebih memang saya mengajar mata kuliah hukum internasional, kemudian hukum diplomatik, hukum laut, hukum perjanjian internasional, dan mata kuliah yang diampuh ataupun yang berada di bawah naungan Departemen Hukum Internasional. Nah, jadi gini Mem, kan berdasarkan topik pada podcast kali ini kita kan membahas mengenai ICG. Nah, menurut Mem sendiri ICG itu apa sih pengertiannya gitu? International Court of Justice ya, jadi atau Mahkamah Internasional. Jadi biasa kita refernya ke Mahkamah Internasional dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris kita biasanya kenal dengan ICJ. Jadi ini adalah dispute settlement body ya, jadi semacam pengadilan lah ya, pengadilan internasional, di mana pengadilan ini dia menyelesaikan sengketa antara negara-negara dan dibentuk ataupun bersamaan dengan waktu itu ada UN Charter ya, kalau kalian tahu PBB kan, Ya, tahu. PBB kan itu dia dibentuk berdasarkan the UN Charter. Nah, di UN Charter itu juga ada ICJ Statute, jadi ada statuta Mahkamah Internasional yang dimana dia integral dengan UN Charter. Jadi dari UN Charter ada juga dengan namanya kita kenal dengan ICJ Statute, yaitu dokumen pendiri dari ICJ itu sendiri, dari Mahkamah Internasional itu sendiri. Nah, Mem, tadi kan sudah dikatakan bahwa ICJ ini merupakan mahkamah internasional nih, Mem. Nah, ini ICJ terletaknya di mana sih, Mem? Di Den Haag, Belanda. Oh. Jadi sangat jauh ya dari Jauh dari Indonesia. Nah, terus saya mau tanya dulu ke Mem, kan ICJ ini kita ketahui itu sebuah mahkamah yang berskala internasional. Nah, itu ICJ itu bagaimana sih? Kenapa bisa terbentuk? Siapa yang mendirikan ini ICJ? Jadi waktu itu kan sebenarnya ICJ sangat berafiliasi dengan UN ya dan UN Charter. Jadi kan dulu waktu kita kenal ya, kita baliklah ke sejarah sebelum setelah Perang Dunia Pertama. Yeah. Kita kan kenal ada namanya League of Nations, ya Liga Bangsa-Bangsa. Nah, ini kan salah satu organisasi internasional di mana ya untuk menciptakan perdamaian supaya tidak terjadi lagi Perang Dunia Kedua. Nah, di League of Nations itu kita juga ada yang kenal dengan namanya PCIG. Nah, PCIG ini pendahulunya ICJ. Jadi ada juga Mahkamah Internasionalnya. Jadi dia terafiliasi dengan League of Nations. Nah, tapi ternyata baik League of Nations ataupun PCIG itu tidak bisa mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, muncullah Perang Dunia Kedua lagi. Nah, setelah Perang Dunia selesai, terbentuklah UN, ya kan, negara-negara. Kemudian mereka membentuk namanya UN Charter. Kemudian setelah itu didirikanlah juga namanya ICJ. Jadi semua bermula dari bagaimana sih kemudian negara-negara setelah Perang Dunia Kedua itu menganggap bahwa kita perlu nih organisasi internasional yang bisa melanjutkan visi dan misi dari League of Nations, tapi lebih bisa lebih komprehensif gitu terkait dengan menyelesaikan sengketa-sengketa internasional ataupun menjaga perdamaian dunia. Makanya kemudian terbentuklah ICJ ini 1945. Jadi ICJ itu terbentuk karena waktunya itu kan sebelum Perang Dunia Pertama kan sudah ada yang diciptakan, tapi kayak kurang mempan karena terjadinya Perang Dunia Kedua. Makanya setelah Perang Dunia Kedua diciptakanlah ICJ supaya lebih kompeten begitu. Terafiliasi dengan UN Charter. Nah, Mem, kan ICJ ini dibentuk oleh PBB tadi kan, Mem. Lalu apakah kan ini Indonesia masuk di dalam anggota PBB ini, Mem? Apakah Indonesia meratifikasi ICJ ini, Mem? Jadi secara ipso facto ya, kalau misalnya kita member dari UN, otomatis kan kita ya mengikat ya terkait dengan UN Charter dan juga terikat dengan ICJ statuta ICJ itu sendiri. Jadi semua negara-negara yang member dari UN, mereka juga ipso facto itu adalah member dari ataupun state parties dari si ICJ statute itu. Nah, ngomong soal ICJ, ini ICJ itu biasanya dia menangani kasusnya itu kasus-kasus yang bagaimana, dan biasanya itu dia menyelesaikan kasus-kasus apa, karena kan ini ICJ kan dia skalanya internasional, jelas pasti kasus-kasusnya itu tidak sembarang kasus kan ya.
Jadi mungkin kalian sudah pernah dengar ya ada ICJ, ada namanya ICC ya. Ya. Kalau ICC kan dia terkait mengadili individuals ya, individuals crimes. Nah kalau ICJ itu dia sengketa antara negara. Jadi negara dan versus negara lah yang bisa bawa kasusnya ke depannya ICJ. Nah ICJ sendiri itu punya dua kewenangan, yaitu pertama contentious case-nya menyelesaikan sengketa antar negara, kemudian yang kedua memberikan advisory opinion. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya kemarin advisory opinion terkait dengan kasusnya South Africa, kemudian versus Indonesia request ya kalau tidak salah seperti itu. Nah kemudian, kurang lebih ada dua kewenangan ini nih. Nah untuk penyelesaian sengketa itu biasanya terkait dengan kasus-kasus perbatasan, misalnya ya batas wilayah negara ataupun kedaulatan suatu wilayah. Jadi contohnya misalnya seperti kasusnya Sipadan dan Ligitan ya, kalian mungkin pernah dengar ya, Indonesia versus Malaysia, Sipadan dan Ligitan terkait dengan bagaimana sih siapa sih yang berhak klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Dan waktu itu case-nya dimenangkan sama ataupun in favor-nya itu ke Malaysia. Jadi Malaysia lah yang berhak untuk mengklaim bahwa Sipadan dan Ligitan itu merupakan milik dari Malaysia karena terkait dengan administratif yang waktu itu memang dibuktikan bahwa ternyata waktu Malaysia ini dijajah sama Inggris waktu itu memang sudah melakukan semacam apa ya, adalah kegiatan dilakukan sama Inggris di pulau ini. Jadi secara otomatis itu bisa diklaim sama Malaysia seperti itu. Nah selain itu juga misalnya perbatasan maritim ataupun hak-hak maritim yang seperti mungkin kalian sudah pernah belajar hukum laut, kita kenal ada namanya misalnya zona ekonomi eksklusif dan sebagainya ya kan. Nah itu juga ataupun misalnya terkait dengan continental shelf dan sebagainya itu juga bisa diselesaikan di ICJ. Jadi kayak misalnya kasusnya UK versus Norway terkait dengan fisheries case dibawa ke ICJ karena mereka merasa bahwa ini lautnya UK sama lautnya Norway ini mereka semacam ada apa ya saling bertindihan lah seperti itu ya. Makanya dan mereka ini sering memancing lah di situ ya dan dibawa ke ICJ kemudian dimenangkan sama Norway waktu itu. Jadi ada beberapa lah kasus terkait dengan itu ataupun misalnya terkait dengan kompensasi misalnya kayak environmental damage kayak gitu. Jadi misalnya ada kasus misalnya ada eksplorasi laut ataupun kegiatan dilakukan di laut dan ternyata itu misalnya menimbulkan dampak gitu ya ke negara yang lain misalnya. Nah itu bisa diklaim juga atau bisa dibawa kasusnya ke ICJ. Ataupun misalnya pelanggaran perjanjian internasional lah, misalnya ada dua negara nih mereka melakukan ada perjanjiannya terus mereka melanggar, misalnya salah satu pihak yang melanggar ya, itu mereka bisa sepakat untuk bawa ke untuk diselesaikan di ICJ seperti itu. Ataupun misalnya yang baru-baru ini kayak yang South Africa versus Israel kan, yang terkait dengan konvensi genosida, hak asasi manusia juga bisa dibawa ke ICJ karena itu melanggar konvensi genosida seperti itu. Jadi kan ini biasanya kasus-kasus yang ada di ICJ itu kan dia antar negara. Nah terus kalau misalnya ini kasusnya antar negara yang jadi penengah di bagian ICJ itu kayak siapanya di bagian ICJ atau negara apa yang jadi netralnya begitu? Kalau di ICJ itu kan ya semacam ini ya apa mahkamah gitu ya. Jadi memang ada kan hakimnya nih, ada 15 hakimnya ICJ, nanti ada satu-satu itu mereka di perwakilannya itu jadi hakimnya, tapi untuk hakimnya itu sendiri nanti mereka lah yang punya kewenangan gitu ya untuk menengahi, untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara ini. Jadi mereka memang kalau mereka mau bawa, kalau misalnya negara nih punya konflik ya, mereka itu sudah memang sepakat, misalnya ya kayak Indonesia Sipadan dan Ligitan ya. Indonesia sama Malaysia itu sepakat, mereka punya special agreement memang untuk bawa kasus ini ke ICJ. Jadi diselesaikan melalui peradilan seperti itu di ICJ seperti itu. Jadi memang ada ya pokoknya berdasarkan konsen lah ya. Jadi negara ketika mereka memang ya oke, saya buntu ini sudah melakukan mediasi apa dan sebagainya dan buntu misalnya, jadi akhirnya mereka sepakat bahwa yang mending kita bawa ke ICJ melalui special agreement itu sendiri, tapi not limited to special agreement, misalnya jalan-jalan yang lain. Tapi kalau semisal ada case-nya ini di mana konflik antar negara, di negara yang pertama ini dia ingin membawa kasusnya ini ke ICJ, sedangkan di negara kedua itu dia kayak merasa kayaknya enggak perlu sampai ke ICJ itu bagaimana itu? Banyak kejadian seperti itu. Jadi misalnya ada namanya unilateral declaration, jadi dia memang sepakat bahwa negara ini menyatakan bahwa saya ini punya menyatakan bahwa ICJ ini punya jurisdiksi untuk segala kasus yang menimpa saya gitu. Mereka bisa bawa ke ICJ. Nah nanti pas di
trialnya itu nanti itu kan ada beberapa step ya, kayak filing the case, terus ada preliminary objection dan sebagainya. Dan disitulah nanti tugasnya ICJ melihat bahwa apakah memang misalnya ICJ punya jurisdiksi terkait dengan kasus ini, apakah admissible untuk dibawa ke ICJ atau tidak, seperti itu. Jadi nanti ada prosedur seperti itu. Jadi karena memang misalnya tidak semua negara menerima jurisdiksi dari ICJ, kan misalnya ada yang menolak. Nah itu nanti nanti ada dasar hukumnya, nanti ICJ itu menentukan apakah memang ini admissible bisa masuk ke ICJ ataukah memang dia ditolak, seperti itu. Terus gini nih Mem, apakah ini ICJ negara yang bisa kasih masuk permasalahan di ICJ itu apakah harus anggota PBB atau bisa juga yang bukan anggota PBB nih Mem? Bisa bukan anggota PBB. Jadi dia memang secara dia menyatakan diri bahwa saya memang menerima jurisdiksi dari ICJ. Jadi tidak fokus misalnya yang pertama jadi kan ada biasa negara dia memang anggota PBB dia terus dia ratifikasi dia memang dari UN Charter, otomatis dia kan bisa akses ke ICJ nih. Terus kalau misalnya dia bukan anggota PBB dan dia juga misalnya tidak meratifikasi misalnya SG1 tetap bisa dibawa, tapi ada ada deklarasi yang dia harus buat bahwa saya menyetujui gitu untuk membawa ini ke ICJ. Ada deklarasinya bahwa memang saya setuju untuk bawa kasus saya ke ICJ, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kasus-kasus begini kita mau bawa ke ICJ, di ICJ juga menentukan apakah ini kasusnya memang bisa dibawa ke kasus ICJ atau memang tidak. Betul. Jadi biasanya ya bukan cuma di ICJ tapi ke pengadilan Eropa ya juga kita kenal namanya European Court of Human Rights. Dia juga ada semacam chambersnya ya, yang memang itu mereka menilai apakah ini admissible tidak untuk masuk, bisa tidak masuk ke ranahnya mereka, bisa diselesaikan di court mereka atau tidak. Seperti jadi kalau mereka merasa bahwa tidak ada landasan hukumnya yang kuat untuk mereka bisa take over case ini, maka bisa saja kasusnya ditolak. Tapi kalau misalnya kan ICJ, kalau semisal kan juga itu biasanya dibilang NATO dan ASEAN. Nah, kalau dalam kasus-kasusnya ini ada dari Asia dan Eropa ini yang lagi berselisih, itu peranan NATO dan ASEAN itu bagaimana dalam menghadapi misal di ICJ? Apakah mereka berperan untuk sesuatu yang berhubungan dengan ICJ atau tidak? NATO dengan ASEAN. Iya. Kalau misalnya ada konflik anggotanya NATO misalnya kan anggaplah Inggris lah misalnya berkonflik sama Indonesia misalnya gitu. Nah, apakah misalnya kira-kira ini mereka bisa bawa kasusnya ke ICJ gitu? Iya. Bisa saja kalau mereka memang setuju untuk bawa kasusnya ke ICJ. Yang penting ada konsen, mereka memang setuju bahwa ya kita mau tidak mau kita sepakat bahwa kita bawa ke ICJ, maka bisa dilakukan, bisa dibawa ke ICJ. Berarti ini ICJ yang intinya negara tersebut menyetujui bahwa dia bawa kasusnya ke ICJ ya Mem. Terus apakah ICJ ini bersifat mengikatkah ataukah keputusannya sudah tidak bisa diganggu atau gimana Jadi nih? ICJ bersifat final dan binding ya. Jadi sekali misalnya sudah ada putusan dari ICJ, itu dia bersifat final dan binding. Dan di ICJ itu lebih tidak dikenal yang namanya appeal, tapi lebih dikenal dengan ada yang namanya revisi. Jadi revisi putusannya, tapi sangat unlikely to happen. Jadi kayak Israel pernah versus Bulgaria, Israel minta saya mau minta di ICJ untuk direvisi nih putusannya, tapi sangat unlikely untuk ICJ terima dan biasanya ditolak. Apalagi kalau memang bukti-bukti barunya tidak cukup ya untuk direvisi, kan biasanya kalau mereka mau minta revisi itu harus ada bukti-bukti barunya. Dan kalau ICJ menganggap bahwa itu tidak cukup, maka ditolak. Dan kebanyakan sih ditolak ya untuk minta revisi untuk putusan dari ICJ itu sendiri. Jadi kalau misalnya kan biasanya tuh kalau di negara kita kan ada yang istilah TNI dan Polri. Kalau semisal di dalam case-nya ini ICJ ini si negara yang kalah ini dia tidak terima, dia melawan. Nah, itu bagaimana sih cara penanganannya? Nah, itulah kelemahannya ICJ. Jadi ICJ itu tidak punya mekanisme untuk enforce negara-negara itu untuk tunduk sama decision-nya mereka, judgment-nya mereka. Jadi kalau kalian lihat lah ya sekarang misalnya ya antara kasus-kasus yang jadi memang sekarang itu kan ICJ, mungkin kalian tahu baru-baru ini ada professional measure ya yang dikeluarkan sama ICJ terkait dengan kasus South Africa versus Israel. Nah, itu kan ada professional measure-nya nih, ada beberapa klausula yang misalnya harus diikuti, ataupun misalnya terkait professional measure waktu kasusnya Ukraine versus Rusia. Nah, ada banyak sekali professional measure dikeluarkan sama ICJ dan professional measure itu binding ya. Nah, tapi banyak negara-negara ini mereka tidak comply, mereka tidak mengikuti apapun yang putusan dari ICJ professional measure, dan mereka tidak comply. Ini tendensinya karena mereka menganggap bahwa jadi researchnya ini ya, yang saya sudah baca bahwa
ternyata untuk mengikuti putusan dari ICJ terutama terkait dengan konflik-konflik major konflik ya seperti Rusia versus Ukraina kemudian yang Israel ini ada cost yang menurut artikel yang saya baca ini yang terlalu besar yang dimana ketika mereka mereka mengubah behaviornya mereka itu akan lebih banyak costnya mereka seperti itu. Jadi memang ada dan tidak terlalu banyak benefit untuk mereka gitu baik segi ekonomi ataupun dari segi politik seperti itu. Jadi apalagi negara-negara besar ya kayak Rusia, Amerika, kayak mereka tendensinya itu karena mereka super power, mereka tidak mau ya kayak mereka kayak hesitant gitu untuk comply ke putusan-putusan dari ICJ seperti itu. Sedangkan negara-negara dengan konflik yang tidak ada violence-nya ataupun misalnya stakes-nya itu rendah ya low stakes, nah itu mereka biasanya 100% mereka comply dengan judgment dari ICJ itu sendiri. Jadi memang tergantung dengan case-nya itu seperti apa. Karena tendensinya sekarang memang apalagi terkait dengan professional measure itu banyak sekali negara dengan tahun-tahun terakhir ini memang mereka tidak ada comply sama sekali ke putusan dari ICJ. Karena memang dan ICJ juga tidak bisa memaksa karena tidak ada enforcement mereka untuk memaksa si party ini ya untuk comply. Dan even if ada namanya mekanisme kita bisa minta ke UNSC ya, United Nations Security Council untuk bantu ya misalnya untuk mengarahkan lah untuk bisa kasih sanksi apa dan sebagainya untuk comply. Tapi kalian harus tahu lagi kalau UNSC itu kan permanent members itu kan ada US ada dan mereka punya hak untuk voting ya untuk jadi mereka bisa saja veto ya maksud saya ada hak vetonya mereka. Jadi mereka bisa saja misalnya sudah ada resolusinya nih untuk kasih sanksi tapi di veto jadi ya kan sama saja gagal seperti itu. Jadi memang itulah salah satu kelemahan dari ICJ judgment-nya itu susah untuk diterapkan kecuali memang kesadaran dari masing-masing negara. Ngomong-ngomong soal bahas tadi tiba-tiba kepikiran aja kalau kan biasanya itu di pengadilan ketika kita lagi di pengadilan kan ini yang terdakwanya tidak datang pasti bakal dipanggil kan. Nah bagaimana kalau di tingkat negara, apakah semisal ketika sudah dibawa ke ICJ dan ICJ menyetujui untuk menangani kasus ini, ketika negara yang menjadikan terdakwa ini tidak datang ke ICJ itu bagaimana? Apakah ada tindakannya atau bagaimana? Kalau setahu saya selama ini ya untuk kan ini dia tipikal negara ya, jadi memang negara yang hire lawyersnya, jadi memang biasanya lawyersnya yang datang ya, jadi semacam seperti itu. Jadi kira-kira kan kalau di ICJ itu kan ya kita filing the case, kita mengajukan kasusnya, terus nanti ada memorial. Memorial itu semacam ya tuntutan, gugatan dan sebagainya diberikan ke ICJ. Nanti oral pleadingnya lah, oral hearingnya itu nanti ya masing setahu saya sampai saat ini mereka selalu datang yang representatif ya lawyer dari masing-masing negara untuk beracara di ICJ itu sendiri. Jadi kalau kalian lihat mungkin terakhir yang South Africa versus itu kan ada banyak sekali lawyers-nya dan itu bukan cuma profesional tapi ada juga misalnya dari dosen-dosen yang Malcolm Shaw kalau tidak salah, dia salah satu yang mewakili Israel waktu itu. Yang kalau kalian baca bukunya Malcolm Shaw itu dia salah satu penulis ternama lah ya, profesor ternama yang bukunya tentang hukum internasional itu dibaca di mana-mana di seluruh dunia seperti itu. Terus Mem, tadi kan ada dikatakan bahwa apabila tidak diterima dari keputusan ICJ itu ada revisian nih Mem. Apakah ada kasus yang berhasil lewat di revisinya ini ICJ? Setahu saya tidak ada ya sampai saat ini. But correct me if I'm wrong, tapi setahu saya memang sangat unlikely untuk ICJ terima revisian seperti itu. Jadi itu dia Justice Sen. Jadi seperti yang kita bahas tadi itu ICJ itu kayak ibaratnya mahkamah tapi dia yang berskala internasional yang dimana ICJ ini menangani kasus-kasus antar negara. Nah itu dia pembahasan pada podcast kali ini mungkin cukup sampai sini aja. Kita ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita yang telah hadir dalam acara podcast kali ini. Untuk sekian untuk podcast kali ini, kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Kepada netizen yang menonton podcast kali ini, kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Merahkan dirimu, nyalakan apimu, keep loyal and justice for all. Bye bye Justice.